Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvini Rahmatin, NPM 1762. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Studi Pengaruh Variabel E-Service Quality dan Kepuasan Pelanggan terhadap Kepercayaan Pelanggan E-commerce Tokopedia. Beberapa topik pembahasan yang akan saya bahas yang pertama adalah pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Latar belakang. Dewasa ini, berbagai aspek kehidupan akan semakin dipermudah oleh teknologi baru seperti halnya internet. Internet tidak hanya digunakan sebagai alat pencari informasi, namun juga sebagai perantara bisnis. E-bisnis atau bisnis berbasis elektronik sangat digemari oleh berbagai kalangan dikarenakan efisiensi dan efektivitas baik dari segi waktu maupun tenaga. Salah satu contoh penerapannya adalah online shop atau e-commerce. Pertumbuhan bisnis online yang pesat mengakibatkan muncul berbagai perusahaan yang berbasis e-commerce, sehingga bisnis sejenis ini akan bersaing dengan ketat. Berdasarkan studi Cuponation, 5 marketplace yang paling sering digunakan di Indonesia dilihat dari segi jumlah pengunjung bulanannya adalah yang pertama Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan Blibli. Hal ini berarti Tokopedia masih belum menjadi pemimpin pasar di antara e-commerce lainnya. Dengan demikian, Tokopedia membutuhkan strategi untuk merebut posisi market leader dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan ulasan dari pengguna aplikasi mobile e-commerce terutama Tokopedia, dalam ulasannya terdapat banyak pengguna yang menyatakan bahwa platform Tokopedia tidak memuaskan baik dari sisi penjual maupun pembeli, yang dipaparkan ke dalam tabel berikut. Dari ulasan pengguna tersebut, Tokopedia masih harus meningkatkan kualitas pelayanannya, seperti fitur-fitur yang tersedia. Menurut Pak Suraman dalam Agnesia tahun 2018, terdapat 7 variabel kualitas layanan, yaitu efisiensi, fulfillment, reliability, privasi, responsiveness, kompensasi, dan kontak. Selain itu, Anissa Tabagus 2018 juga menyatakan bahwa e-service quality dapat dilihat dari 7 dimensi, antara lain efisiensi, fulfillment, system availability, privasi, responsiveness, kompensasi, dan kontak. Penelitian yang sudah dilakukan oleh Nimban Desa Fitri dan Ninyo Marketing menyatakan bahwa e-service quality berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Terciptanya kepuasan pelanggan akan mempengaruhi kepercayaan dari pelanggan itu sendiri. Jika telah tercipta kepercayaan, maka hubungan antara pihak perusahaan dan pihak pelanggan akan terjalin dengan baik dan kontinu. Menurut Maharani, kepercayaan adalah keyakinan suatu pihak pada reliabilitas, durabilitas, dan integritas pihak lain dalam relationship, dan keyakinan bahwa tindakannya merupakan kepentingan yang baik dan menghasilkan hal yang positif. Berdasarkan ulasan yang telah dipaparkan, peneliti berkeinginan untuk mengetahui besar pengaruh variabel e-service quality melalui 7 dimensi dan kepuasan pelanggan terhadap kepercayaan pelanggan. Metode yang digunakan dalam menganalisa penelitian ini adalah metode Structural Equation Modeling atau SEM. SEM adalah teknik dalam penelitian konfirmatori yang digunakan untuk menguji hubungan kausalitas suatu variabel yang diperkirakan mempengaruhi variabel lainnya. Sekarang ini, pengerjaan menggunakan metode SEM semakin dipermudah dengan adanya teknologi berupa Google yang menyediakan berbagai artikel dan jurnal untuk memperkuat teori yang dibahas. Selain itu, penyebaran kuesioner yang membutuhkan responden dalam jumlah banyak juga sangat dipermudah dengan bantuan Google Form. Untuk itu, metode SEM bukan lagi menjadi hal yang ditakuti oleh seorang peneliti. Berdasarkan sumber peneliti terdahulu, didapat konsep penelitian sebagai berikut. Didapatkan dari sumber Azure 2019, Anissa Tabagus, Nima Desa Fitri, dan Nia Markerti, serta Yasika 2018. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah yang dihasilkan adalah yang pertama, apakah variabel efisiensi, fulfillment, reliability, responsiveness, privasi, kompensasi, dan kontak berpengaruh secara signifikan. Yang kedua, apakah variabel kualitas layanan e-commerce berpengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga, apakah variabel kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap variabel kepercayaan pelanggan. Batasan masalah. Batasan masalah yang digunakan untuk penelitian ini adalah yang pertama, penelitian dilakukan pada pelanggan platform Tokopedia di Indonesia. Responden yang digunakan adalah pelanggan Tokopedia dengan minimal 3 kali order menggunakan akun pribadi miliknya. Penyebaran kuesioner melalui online menggunakan Google Form. Yang keempat, metode yang digunakan adalah metode SEM. Yang kelima, pengisian kuesioner hanya untuk pelanggan yang berusia 18 tahun ke atas. Adapun asumsi masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, kebijakan yang diterapkan oleh PT Tokopedia tidak mengalami perubahan selama penelitian. Dan yang kedua, responden memahami maksud dan tujuan kuesioner serta bersikap jujur dalam memberikan pernyataan. Tujuan penelitian yang pertama, mengetahui pengaruh seluruh variabel kualitas layanan e-commerce.
Yang kedua, mengetahui pengaruh variabel e-service quality terhadap kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga, mengetahui pengaruh variabel kepuasan pelanggan terhadap variabel kepercayaan. Manfaat penelitian. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi atau pengetahuan. Sedangkan secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak pengembang aplikasi Tokopedia dalam pengambilan keputusan. Tinjauan pustaka beberapa yang akan dibahas adalah e-service quality, kepuasan pelanggan, kepercayaan pelanggan, struktural equation modeling, sampai dengan strategi bersaing. Menurut para suraman, terdapat 7 variabel kualitas yang sudah dijelaskan dalam latar belakang tadi. Kepuasan pelanggan menurut Kotler dan Gallen dalam Panjaitan 2016 merupakan perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya dan harapannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk. Kepercayaan pelanggan. Penelitian yang dilakukan oleh Yasinta 2016 mengungkapkan bahwa kepercayaan dapat diukur dengan indikator seperti kesesuaian informasi produk, kejelasan identitas dan segala informasi penjual, serta tampilan yang dapat menimbulkan kesan jujur untuk direkomendasikan. Structural equation modeling. Dalam menggunakan SEM sebagai alat analisis, peneliti harus membangun modelnya berdasarkan justifikasi teoritis dan perasionalan yang cukup kuat, sehingga analisis faktor yang dilakukan dalam SEM adalah analisis konfirmatori, karena bertujuan untuk mengkonfirmasi apakah indikator yang digunakan dan mempunyai pijakan teori cukup dapat mengkonfirmasi faktornya. Dalam penelitian menggunakan metode SEM, perlu diperhatikan beberapa langkah yang harus diikuti. Dan berikut adalah tabel goodness of fit dan gap of value dari metode SEM. E-commerce. Penggolongan e-commerce pada umumnya dilakukan berdasarkan sifat transaksinya. Menurut Lauder dan pada tahun 2008, penggolongan e-commerce dibedakan menjadi business to consumer, business to business, dan consumer to consumer. E-commerce yang dimaksud dalam hal ini termasuk dalam golongan business to consumer, seperti Kaskus, Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Strategi bersaing. Menurut Kotler, terdapat 4 tingkatan strategi yang membedakan karakteristik persaingan. Yang pertama, pemimpin pasar. Yang kedua, penantang pasar. Yang ketiga, pengikut pasar. Dan yang keempat, penjual pasar. Beberapa hipotesis awal tentang pengaruh variabel e-service quality dan kepuasan pelanggan dapat dilihat di bawah ini. Hipotesis 1, efisiensi berpengaruh signifikan terhadap e-service quality, sampai dengan hipotesis 9, yaitu kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan pelanggan. Metodologi penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini ditujukan pada perusahaan PT Tokopedia. Penelitian ini difokuskan pada pelanggan yang ada di Indonesia, dan waktu penelitian ini dilakukan pada November 2020 sampai dengan data tertentu. Variabel, identifikasi variabel. Terdapat 2 variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu variabel e-service quality melalui 7 dimensi, efisiensi, fulfillment, reliability, responsiveness, privasi, kompensasi, dan kontak. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Indikator tiap variabel telah dituangkan dalam tabel berikut. Model pengaruh variabel kualitas layanan dan kepuasan pelanggan terhadap kepercayaan pelanggan e-commerce Tokopedia adalah seperti gambar yang ditampilkan. Populasi dan sampel. Penelitian ini dilakukan di PT Tokopedia dengan menggunakan data sampling. Dalam studi penelitian ini menggunakan indikator sebanyak 31 indikator. Skala SEM menurut Ghazali 2009, yaitu asumsi SEM menggunakan teknik maksimum likelihood dengan jumlah ukuran sampel berkisar antara 100 sampai 200. Maka dari itu, peneliti memilih menggunakan 161 responden untuk kuesioner penelitian. Pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling. Berikut merupakan flowchart penelitian. Hasil dan pembahasan. Penyebaran kuesioner. Kuesioner pada penelitian ini disebarkan kepada responden yang telah berusia 18 tahun dan pernah melakukan transaksi menggunakan Tokopedia minimal 3 kali penggunaan. Penyebaran kuesioner dilakukan mulai Januari 2021 sampai dengan data terpenuhi. Penyebaran kuesioner yang dilakukan mendapatkan 161 responden yang telah berusia 18 tahun dan pernah melakukan transaksi menggunakan Tokopedia minimal 3 kali. Pengumpulan data. Data penelitian ini didapat dari penyebaran kuesioner dengan menggunakan skala Likert. Dengan form kuesioner serta hasil penyebaran kuesioner dapat dilihat pada lampiran 2. Stratifikasi responden. Pada tabel 4.1,
Di bawah ini menunjukkan bahwa responden merupakan pelanggan Tokopedia yang pernah melakukan transaksi minimal 3 kali, yaitu 161 orang berusia lebih dari sama dengan 18 tahun. Tiap responden dapat memberi jawaban pada kuesioner antara skala 1 sampai dengan 5. Proses analisis akan berjalan dengan mudah jika peneliti membagi jawaban dalam 3 rentang, sehingga rentang didapatkan pada kategori dan distribusi frekuensi seperti tabel berikut. Uji kecukupan data. Waluyo dan Rahman 2020 menyatakan bahwa pada teknik maksimum likelihood digunakan jumlah ukuran sampel 1-200, maka 161 responden tersebut telah mencukupi data yang diperlukan dalam penelitian ini. Memilih matriks dan estimasi SEM. Penelitian ini menggunakan metode structural equation modeling. Data yang sudah terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah memilih matriks dan estimasi. Pada SEM, dalam membuat model diperlukan suatu software yang bisa digunakan, yaitu AMOS 23. Berikut adalah pemilihan matriks dan estimasi yang menggunakan software AMOS 23 yang dapat dilihat pada gambar. Konversi pad diagram. Pada tahap ini, model yang telah digambarkan ke dalam pad diagram akan dinyatakan dalam kategori dasar persamaan, yaitu persamaan pengukuran atau measurement model, struktural model, serta modifikasi model. Measurement model. Kesesuaian tahap measurement model merupakan tahap pengujian terhadap kesesuaian model melalui kriteria goodness of fit dan cut-off value. Didapatkan beberapa yang tidak baik dan ada beberapa yang marginal, seperti tabel di bawah ini. Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa dari hasil uji model yang dibandingkan, terdapat 4 kriteria yang tidak baik dan 4 kriteria yang marginal. Untuk gambar model measurement dapat dilihat seperti ada di sini. Saat running, terdapat warning AMOS 23 dan mengakibatkan dari pad diagram yang dibentuk ternyata tidak dapat diestimasi oleh software AMOS karena terjadi warning error, di mana software tersebut mengeluarkan perintah untuk variabel X1 sampai dengan X7 bisa diasumsikan untuk dibuang, sehingga pad diagram yang semula 2 step dirubah menjadi 1 step. Teori ini dijelaskan oleh Waluyo 2019 pada buku panduan dan aplikasi Structural Equation Modeling. Berikut merupakan gambar measurement model 1 step setelah ada warning menjadi dari 2 step menjadi 1 step setelah ada warning. Uji validitas measurement model. Uji validitas dari measurement model memiliki indikator yaitu CR lebih dari 2 SE. Dapat disimpulkan bahwa semua indikator memiliki CR yang lebih dari 2 SE sehingga semua indikatornya dinyatakan valid. Uji signifikansi. Tabel T pada level 0,05 dengan DF 31 didapatkan nilai T sebesar 1,696 sehingga apabila dilihat pada tabel didapatkan semua indikatornya signifikan. Uji reliabilitas. Konstruk dianggap reliabel apabila nilai reliabilitas konstruk pada setiap variabel bernilai lebih dari sama dengan 0,7. Pada tabel yang ada di samping menunjukkan bahwa dalam uji reliabilitas semua reliabel di mana hasil reliabilitas konstruknya lebih dari sama dengan 0,7. Uji korelasi. Kesimpulan yang dapat diambil dari tabel di atas adalah pengaruh antara variabel Y1 dengan Y2 memiliki korelasi yang sangat tinggi dan dapat diartikan memiliki hubungan yang signifikan. Begitu pula dengan variabel X dengan Y2 dan variabel X dengan Y1 memiliki nilai korelasi yang sangat tinggi dengan nilai R berada di antara 0,8 sampai dengan 1. Hal itu dapat diartikan bahwa antar variabel memiliki hubungan yang signifikan. Struktural model. Berikut merupakan tabel goodness of fit dan terdapat 4 kriteria yang tidak baik, 2 kriteria yang marginal, dan 2 kriteria yang baik. Berikut adalah gambar dari struktural model. Modification model. Tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa terdapat nilai-nilai dari model fit hasil modifikasi dalam output modification model. Hasil tersebut menampilkan bahwa semua indikator sudah memenuhi kriteria karena semua bernilai baik dan ada 2 indikator bernilai marginal atau mendekati baik, sehingga model dapat dikatakan fit. Berikut adalah gambar dari modification model yang dihasilkan dari software AMOS. Uji validitas modification model. Setiap indikator dikatakan valid apabila CR lebih dari 2 SE. Dalam penelitian ini, semua variabel dan indikatornya telah valid. Uji signifikansi. Didapatkan nilai T sebesar 1,696 sehingga dapat dilihat pada tabel 4.5 dikatakan semua indikatornya telah signifikan.
Tabel 4.11 menunjukkan bahwa indikator memiliki pengaruh tinggi terhadap variabelnya adalah indikator penyediaan fasilitas perlindungan untuk data melalui kredit terhadap X, pelanggan merasakan kepuasan secara keseluruhan terhadap Y1, dan pelanggan mendapatkan produk yang sesuai dengan informasi yang diberikan terhadap Y2. Uji reliabilitas. Tabel 4.12 terlihat bahwa dalam uji reliabilitas telah didapatkan hasil semua reliabel di mana hasil reliabilitas konstruk lebih dari sama dengan 0,7. Model setelah dilakukan estimasi masih dapat dilakukan modifikasi terhadap model yang dikembangkan apabila hasil estimasi model memiliki nilai residual yang besar. Model memperlihatkan nilai residual yang dihasilkan telah optimal karena semua berada dalam rentang plus minus 2,58. Persamaan simultan dari model yang dibuat dalam penelitian ini adalah Y2 sama dengan 0,926X1 plus Z3. Dalam proses pengolahan data menggunakan AMOS 23, hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 7 tidak dapat dibuktikan. Hal ini dikarenakan adanya perubahan model pada tahap measurement yang menyebabkan penggabungan variabel X1 sampai dengan X7 menjadi satu variabel X. Oleh karena itu, hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 7 tidak dapat dibuktikan. Hipotesis ke-8. Hasil uji hipotesis tersaji dalam tabel 4.11. Diketahui bahwa pengaruh e-service quality terhadap kepuasan pelanggan didapatkan nilai CR sebesar 17,299 dan T-tabel sebesar 1,696. Sehingga dalam hipotesis ini, hal satu diterima, yaitu e-service quality berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dan keduanya memiliki pengaruh positif dan signifikan. Hasil penelitian ini mendukung dari penelitian Anisato Bagus 2019 dan Muhammad Asyur 2019. Hipotesis ke-9. Hasil uji hipotesis tersaji dalam tabel 4.11. Didapatkan nilai CR sebesar 17,299, maka hal satu diterima, yaitu kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan pelanggan. Pengaruh kepuasan pelanggan memiliki koefisiensi regresi sebesar 0,955. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Yasinta dan Habib Susanto 2016. Berikut adalah pembahasan. Data penelitian ini didapatkan dari 161 responden. Pada tahap measurement menunjukkan bahwa seluruh variabel telah valid dan reliable. Salah satu alat untuk menilai ketepatan sebuah model adalah melalui indeks modifikasi. Hasil evaluasi model dengan indeks modifikasi, pengukuran modification model dapat dilihat pada tabel 4.10. Menyatakan semua indikator baik kecuali GFI dan AGFI yang dapat diartikan mendekati baik atau marginal, serta pada uji validitas dan reliabilitas semua variabel serta indikator valid dan reliable. Persamaan simultan pada penelitian ini didapatkan Y1 sama dengan 0,97 X1 plus Y3, maka average quality berpengaruh langsung terhadap kepuasan pelanggan, dan Y2 0,926 Y1 plus Y4, maka kepuasan pelanggan berpengaruh langsung dan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepercayaan pelanggan. Keluhan pelanggan e-commerce yang dirangkum oleh Databox dan Detik.com pada tabel 1.1 dapat digunakan oleh pihak pengembang dalam meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Saat ini, Tokopedia telah mendapatkan rating sebesar 4,8 dari 5 bintang. Dengan demikian, Tokopedia telah menjawab semua keluhan yang disampaikan oleh pengguna. Kesimpulan dan saran. Hasil penelitian ini didapatkan beberapa kesimpulan, yaitu variabel efisiensi, fulfillment, reliability, responsiveness, privasi, kompensasi, dan kontak berpengaruh signifikan dan menjadi satu variabel eksogen, yaitu e-service quality. Variabel e-service quality berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan, dan variabel kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan pelanggan. Saran yang dapat diberikan adalah yang pertama, pihak PT Tokopedia harus mempertahankan dan juga meningkatkan kualitas layanannya sebagai e-commerce agar pelanggan merasa puas dan berdampak pada kepercayaan. Penelitian ini dapat membantu dalam merencanakan kepercayaan pelanggan melalui kepuasan pelanggan guna menjadikan PT Tokopedia sebagai pemimpin pasar atau market leader. Peneliti yang hendak melakukan penelitian ini dengan topik serupa diharapkan dapat mengembangkan model dengan menambah variabel seperti keputusan pembelian, brand awareness, dan lain-lain yang dirasa relevan. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.